Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas anugerah yang selalu melimpah yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita semua. Dan tentu saja nikmat terbesar, nikmat yang paling wajib bagi kita untuk bersyukur dengannya adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmatnya iman. Demikian pula nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua agama Islam sebagai syariat, sebagai pegangan, sebagai sesuatu yang akan kita bawa terus sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka dari itu hendaknya kita benar-benar berpegang teguh, hendaknya kita benar-benar memegang sekuat-kuatnya syariat Islam, syariat yang Allah Tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita semua. Syariat ini sebagai nikmat, syariat ini pula sebagai pegangan bagi kita. Dan demikian pula apapun yang ada di dalamnya, baik itu dari perintah-perintah ataupun larangan-larangan, merupakan hal yang bisa menolong kita, membantu kita untuk menjalani kehidupan kita agar menjadi kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana di dalam kehidupan kita memiliki tanggung jawab. Kita memiliki berbagai macam beban yang harus kita pikul di dalam kehidupan kita. Maka demikian pula Allah Tabaraka wa taala memberikan kepada kita semua tanggung jawab. Allah Tabaraka wa taala akan memintai pertanggungjawaban dari setiap yang apa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari apapun yang kita kerjakan, dari apapun yang kita ucapkan, dari setiap kalimat yang keluar dari lisan kita, maka seluruhnya itu semua akan dicatat dan kelak di hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah satu ucapan pun terucap kecuali ucapan tersebut akan dicatat oleh raqib, oleh atid, oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita berhati-hati dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita. Apapun yang kita kerjakan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban atas itu semua. Jangan sampai kisah kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lainnya. Kata Allah Tabaraka wa taala, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kata Allah Tabaraka wa taala, wa wudi'al kitab, dan ketika catatan dari amalan umat manusia diberikan kepada mereka semua,
Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih, maka kelak engkau akan melihat mereka para pendosa, mereka orang yang suka berbuat maksiat, mereka orang yang suka menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang masih berani untuk melakukan apapun yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala, musyfiqin, mereka ketakutan, mereka khawatir, mereka begitu takut ketika melihat catatan amalan tersebut. Musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana, sehingga mereka pun mengatakan, celakalah aku. Mali hadzal kitab, catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada catatan sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, baik dari amalan-amalan yang itu merupakan amalan baik ataupun dari dosa-dosa, maka semuanya akan tercatat di sana. Wa wajadu ma amilu hadira, sehingga mereka pun melihat apapun yang pernah mereka lakukan, apapun yang pernah mereka amalkan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan dunianya, Allah hadirkan di waktu tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun di hari tersebut. Dalam artian, setiap amalan akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Semua perbuatan baik, setiap amalan saleh, setiap ketaatan, ketakwaan, keimanan, keislaman, itu semua akan berbuah hal yang begitu manis dari sisi Allah tabaraka wa taala. Bahkan Allah berjanji akan mengalilipatkannya. Tidak hanya satu kebaikan saja. Al-hasanah bi'ashri amthaliha, sebagaimana seringkali kita dapatkan di dalam dalil-dalil. Satu kebaikan maka minimalnya adalah 10 kali lipat pahala dari sisi Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi jangan pernah menganggap remeh pula dari setiap perbuatan buruk, dari setiap perbuatan dosa, itu pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala, sekecil apapun hal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang beramal walaupun hanya seberat biji dzarrah dari kebaikan, maka dia akan melihatnya. Dan siapapun yang beramal walaupun hanya seberat biji dzarrah dari keburukan, dia pun akan melihatnya, akan diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa taala, yang selanjutnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, ikhwan fiddin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ketahuilah, setiap dari kita semuanya, kita semua akan berjalan di hari kiamat nanti. Kita semua akan menghadap menuju kepada Allah tabaraka wa taala untuk melakukan berbagai macam prosesi-prosesi yang di sana kita semua akan dihadirkan dari amalan, catatan, yang seterusnya kita semua akan diadili oleh Allah tabaraka wa taala. Setiap dari kita akan menghadiri sebuah pengadilan yang terakhir, sebuah pengadilan yang benar-benar adil yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan pernah malas untuk berbuat kebaikan sekecil apapun itu, karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Demikian pula jangan pernah berani berbuat kemaksiatan walaupun sesedikit apapun itu, karena Allah tabaraka wa taala pun pasti akan memintai pertanggungjawabannya dari kita semua, wal iyadzubillah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah di pengadilan nanti, kalau kita perhatikan manusia di zaman sekarang, ketika mereka akan menghadapi sebuah pengadilan, mereka akan datang dengan ditemani oleh pengacaranya. Mereka akan datang bahkan dengan membawa keluarganya, sanak saudaranya. Mereka yang akan membela dirinya, mereka yang bahkan bisa dia bayar untuk berdusta untuk membela dirinya. Lalu bagaimana dengan pengadilan di akhirat nanti? Allah tabaraka wa taala gambarkan keadaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Dan semua manusia di hari kiamat tersebut akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diadili fardan, bersendirian saja. Tidak membawa siapapun. Tidak ada saudara yang akan membela. Tidak ada pengacara yang siap bersilat lidah untuk membela diri kita, tidak akan. Kita hanya akan datang bersendirian saja. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana keadaan tersebut? Manusia di dunia hidup mereka pandai sekali berdusta. Manusia di dunia mereka pandai memutarbalikkan fakta. Lisan mereka begitu mudah untuk berucap, berkata yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka bagaimana keadaan ketika di akhirat nanti, ketika dalam pengadilan tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun."
Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari ini nakhtimu ala afwahihim, aku tutup mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka atas apa yang pernah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Mau sehebat apa kita berbicara, mau sekencang apa ketika manusia bisa dia memutarbalikkan fakta, maka ketika di akhirat nanti itu semua akan ditutup. Itu semua tidak akan mungkin dia berbicara. Tanganlah yang pernah dipakai untuk memukul orang-orang yang tidak berhak untuk dipukul yang akan berbicara. Kakilah yang terus-menerus dipakai untuk melangkahkan kaki tersebut kepada tempat-tempat maksiat, kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, yang akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan. Dan tentu saja ketika manusia di dunia dia hidup dengan begitu amannya, dia merasa tenang ketika berbuat maksiat, dia merasa nyaman ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang karena dia lakukan bersendirian, bahkan dia mampu sembunyikan perbuatan tersebut dari anak istrinya. Tetapi bagaimana di hari kiamat nanti? Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Di hari tersebut bumi yang kita injak, bumi di mana tempat kita berbuat berbagai macam amalan-amalan yang baik itu ataupun yang buruknya, tuhadditsu akhbaraha, dia akan menceritakan apapun yang pernah dilakukan di punggung bumi dari manusia. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepadanya untuk menceritakan. Maka yang akan menjadi saksi nanti bukanlah orang yang bisa kita bayar. Yang akan menjadi saksi bukanlah pihak-pihak yang menyayangi kita, bukanlah manusia, orang-orang yang saat ini selalu membela diri kita, bukan. Mereka pun punya urusannya sendiri masing-masing. Akan tetapi bumi tempat kita menginjakan kaki kita yang akan menjadi saksi bahwasanya si fulan di tempat fulan pada waktu fulan dia telah melakukan berbagai macam maksiat ini dan itu yang sebelumnya dia berhasil sembunyikan dari manusia. Itulah keadaan manusia ketika di hari kiamat nanti. Kemudian manusia di zaman sekarang, manusia ketika mereka hidup di dunia, berbagai macam kelakuan-kelakuan bisa mereka lakukan. Mereka bisa menyogok pengadilan, mereka bisa menyogok hakim sekalipun. Berbagai macam ketidakadilan menjadi satu hal yang seakan-akan adil. Maka ketahuilah ketika di hari kiamat nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala tegaskan, wa nad'u mawazinal qista li yaumil qiyamah, dan kelak aku akan benar-benar tetapkan timbangan yang sangat-sangat adil untuk hari kiamat nanti. Pengadilan tersebut tidak akan mungkin ada berat sebelah. Pengadilan tersebut tidak mungkin akan terjadi ketidakadilan. Semua dari manusia pasti dia akan mendapatkan perbuatan yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dan persiapkan diri kita untuk menghadapi pengadilan tersebut. Demikian pula manusia ketika mereka hidup di dunia, tidak jarang di antara mereka ada yang menggunakan kekuasaan yang mereka miliki. Mereka merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang tinggi, sehingga mereka tidak bisa disentuh oleh berbagai macam hukum yang ditetapkan oleh manusia. Tidak jarang mereka membawa pangkat, jabatan, apa yang mereka miliki, apa yang mereka capai dari kehidupan dunianya. Maka ketahuilah di akhirat nanti ketika dikatakan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar, ketika ditanyakan siapakah yang paling berkuasa di hari ini, siapakah kerajaan yang paling memiliki kerajaan di hari ini, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling memiliki, dan dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling perkasa. Sekalipun seorang raja, sekalipun seorang presiden, sekalipun seorang pemimpin kaum, pemimpin negaranya, ketika di hari kiamat nanti maka tidak ada kekuasaan sedikit pun dari dirinya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diadili dari setiap perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan ketika dia hidup di dunianya. Hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kita merasa bahwasanya diri kita aman. Jangan sampai setiap yang kita lakukan dengan begitu mudahnya, padahal itu dosa-dosa. Berhati-hatilah. Sekalipun kita memiliki harta yang banyak, sekalipun kita memiliki harta yang melimpah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana harta, demikian pula anak-anak tidak lagi bermanfaat,
illa kecuali mereka yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang jujur, dengan hati yang tidak ada keburukan di sana, dengan hati yang sedikit perbuatan maksiatnya tetapi lebih banyak perbuatan-perbuatan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu persiapkanlah jamaah sekalian, kita di dalam hidup ini bukanlah hanya untuk makan dan minum saja. Kita di dalam hidup ini bukan hanya sekedar untuk mencari uang dan uang saja. Kehidupan kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah semua perbuatan, setiap tingkah laku, apapun yang kita kerjakan, maka pasti Allah tabaraka wa taala akan perlihatkan di hari kiamat nanti. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang menyesal atas perbuatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita di dunia. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit kisah tentang bagaimana pengadilan terakhir, pengadilan di akhirat, pengadilan yang akan dihadiri oleh setiap dari manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan janjikan berbagai macam keadilan yang pasti di hari tersebut. Maka dari itu hendaknya kita bersiap-siap, hendaknya kita benar-benar berbekal, bukanlah berbekal dengan harta, bukan berbekal dengan dunia, tetapi perhatikan ayat yang terakhir yang tadi kita baca, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari tersebut tidak bermanfaat lagi harta, tidak pula anak-anak yang sangat-sangat mencintai kita, yang sangat menyayangi kita, yang sangat kita banggakan, mereka semua itu semua tidak bermanfaat, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang selamat, hati yang bersih dari kekufuran, hati yang bersih dari kesyirikan. Itulah yang akan mendapatkan keselamatan yang hakiki di akhirat nanti. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala sebutkan di dalam ayat yang lainnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka tidak merusak, tidak mengotori keimanannya dengan kekufuran, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Keamanan di akhirat, hidayah ketika dia di dunia. Keamanan dari berbagai macam kengerian, keamanan dari berbagai macam ancaman, keamanan dari berbagai macam ketakutan-ketakutan, sebagaimana kita sebutkan tadi, karena pengadilan akhirat adalah pengadilan yang tidak mudah yang akan dijalani oleh kita semua. Maka dari itu bersihkanlah hati kita, kuatkanlah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah tabaraka wa taala benar-benar satu-satunya yang kita ibadahi, satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita anggap sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang kita hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, jangan pernah pula berbuat kezaliman kepada sesama manusia. Ketahuilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, kalian tahu tidak siapa orang yang paling merugi? Kata para sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Yang merugi itu ya hai Rasulullah, orang yang bangkrut itu hai Rasulullah adalah mereka yang tidak punya satu dirham pun dan mereka tidak punya penghasilan sama sekali. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muflisu min ummati, adapun mereka yang bangkrut dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah bis salat was siyam was zakah, mereka yang datang di hari kiamat membawa salat, membawa saum, membawa zakat. Mereka orang yang suka beramal, mereka suka ibadah, dia suka berpuasa, dia suka saum dan dia membayar zakatnya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi dia pun datang dengan perbuatan yang buruk, dia suka mencela, dia suka membunuh, dia suka mengambil harta, dia suka memakan harta-harta yang haram, dia suka memukul. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang dia zalimi ketika di dunia akan diberikan pahala dari amalan yang pernah dia lakukan, dari salat, dari saum, dari zakat yang sebelumnya dia kerjakan. Fa in faniyat hasanatuh wa lam yuqda ma alaih,
dan ketika habis semua pahalanya, padahal belum selesai urusannya, masih ada orang yang dia zalimi, apa yang terjadi? Maka dosa orang tersebut akan ditimpakan kepada dirinya. Selanjutnya dia pun akan dilemparkan ke dalam neraka. Itulah orang yang benar-benar bangkrut, itulah orang yang benar-benar merugi. Oleh karena itu hendaknya jangan sampai fokus kita hanya pada kerugian dunia saja, kekhawatiran kita hanya pada kerugian harta benda saja. Hati-hati dengan kerugian dari amalan-amalan ketika kita seringkali berbuat keburukan kepada sesama. Mari kita berusaha halalkan semua perbuatan-perbuatan kita dengan meminta maaf, dengan mengganti perbuatan buruk kita, kezaliman kita kepada sesama. Dan jagalah jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah tabaraka wa taala memberikan ampunannya kepada kita semua, dan Allah tabaraka wa taala memudahkan kepada kita untuk selalu beramal dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا خصمته ولا دينا إلا قضيته اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم عليك بدولة اليهود خذهم من فوقهم وتحتهم واجعل الدائرة عليهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا موجب السائلين إنك على كل شيء قدير وآخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقيموا الصلاة